kedua di malam yang berbahagia ini, Tunku Jamaluddin Faid MA, beliau Ketua SAI Deputi Partai Buruh. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya dalam 10 menit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' ila akhirih. Shadaqallahul azim. Penghormatan kami yang pertama kepada semua narasumber, ada Umi, ada Abi Umar, ada Buya Waila, kemudian yang kami hormati Bapak Manajer Hermes Teles, Pak Budi, alhamdulillah, serta seluruh hadirin dan hadirat, para guru-guru kami, para ibu-ibu dan bapak yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Berbicara tema poligami, iya je galak. Ya, dalam galak na yo, dalam yo na galak. Kenapa? Karena ini masih melangit, tapi tidak membumi. Ayat sholat ini di samping melangit juga membumi. Tapi untuk poligami ayat An-Nisa ayat 3 dan juga An-Nisa ayat 139, penyambungan dari ayat An-Nisa ayat 3 itu seakan-akan di tengah-tengah kita ini. Di tengah-tengah kita seakan-akan ini hanya melangit saja tapi tidak boleh membumi. Sehingga di masyarakat Indonesia, Aceh khususnya, secara terbuka tidak berani. Tapi diam-diam lanjut aja, ya kan? Banyak sekali yang secara diam-diam melanjutkan, tetapi secara terbuka tidak berani. Dan ketika ada yang tampil di depan, itu pasti akan tidak disukai. Jangankan tidak disukai oleh wanita, yang laki pun tidak suka. Uragam tentang mengeh ke poligami, beda kawinang. Ini saya coba menyampaikan dalam dua aspek ya. Pertama kita lihat aspek sejarah ya. Kemudian juga yang kedua dari sisi normatif dan juga fakta di lapangan. Ini persoalan poligami. Ini mohon maaf sebelum saya sampaikan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan bukan berarti saya juga sepakat terlalu setuju tapi tidak terlalu setuju. Ada beberapa syarat nanti sebetulnya. Saya sepakat juga dengan Umi yang sampaikan boleh saja berpoligami tapi ada syarat-syarat tertentu. Dan kasus-kasus yang ada yang Umi sampaikan itu kasusnya kasus yang gagal. Termasuk saya barangkali juga gagal barangkali. Ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Jadi perlu disampaikan. Tapi nanti dalam diskusi barangkali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat fenomena poligami ini kenapa sampai kepada Nabi kita dan juga ada ayatnya di An-Nisa ayat 3. Yang pertama dalam sejarah kita lihat nabi-nabi sebelumnya itu kebanyakan berpoligami, kecuali Nabi Adam barangkali. Nabi Sulaiman itu istrinya dalam satu kisah disampaikan sampai 100. Ada satu kisah lagi 70. Kemudian yang agak sama dengan Nabi kita, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ada 4 istrinya, 2 gundiknya, pembantu atau Oma malakat aimanuhum, ya, 2 istrinya dan 2 gundiknya. Kemudian Nabi kita itu kan ada
berapa Nabi? Ada 9, bahkan ada yang 11 sebetulnya. Ya, Nabi kita ada versi lain, ada yang 11, ada juga yang 9. Bila kita lihat fakta ini, kehadiran Nabi kita Muhammad SAW sebetulnya seperti Umi sampaikan tadi, di kalangan Arab itu sebelum Nabi lahir itu wanita itu tidak dihargain, tidak berharga. Ya, dalam sebuah syair dikatakan bahwa wanita itu seperti kue dalam kipi. Kalau dia senang dia ambil, kalau dia tidak senang kemudian akan dicampakkan. Begitu rendah kaum wanita pada saat itu. Dan berpoligami di kalangan Arab itu menjadi sebuah budaya, sebuah kebiasaan. Bahkan hari ini pun kita sering bertemu dengan orang Arab. Kalau seandainya kita hanya istri satu, maka disebut anta miskin. Ya? Jadi orang-orang miskin itu, jadi orang-orang yang beristri satu, maka dianggap orang miskin. Makanya orang Arab biasa kalau ketemu, nanya dulu berapa istrinya? Satu, kalau satu anta miskin. Kemudian fakta lain yang sangat luar biasa hari ini yang perlu menjadi referensi juga, bahwa umat manusia hari ini wanita itu lebih banyak dibanding dengan wanita dan laki-laki. Bahkan 1 banding 3 kalau hari ini, bahkan 1 banding 4. 1 laki-laki 4 wanita, bahkan ada 6 wanita. Kalau kita terlalu menutup pintu untuk hal ini dan alasan KDRT dan sebagainya, maka kita justru tidak adil. Tidak adil kepada wanita lain. Kita hanya kalau tadi dikatakan kita hanya hawa nafsu, tapi juga kita tidak memberikan kesempatan kepada wanita lain untuk menikmati hidup bersama para suami. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Para wanita jajan di pinggir jalan, atau ada kawin kontrak dan lain sebagainya yang hanya 6 bulan, yang itu tidak dijamin kehidupan mereka. Ada yang setelah punya anak kemudian kontraknya habis. Kemudian ada yang karena tidak kebahagiaan akhirnya mereka melacurkan diri dan seterusnya. Nah, fakta-fakta ini juga menjadi sebuah hal yang perlu dipertimbangkan terutama di Aceh, bahwa kita masyarakat Aceh jangan juga menutup persoalan poligami. Bahkan tidak menjadi sebuah hal yang tabu ketika dibicarakan di tengah-tengah publik, termasuk juga ISAT hari ini. Ini saya pikir sebuah hal yang sangat luar biasa ketika ISAT mengangkat tema tentang poligami. Kenapa? Karena semua kita seakan-akan menolak, walaupun dengan bahasa lain kita tidak menolak, tapi ketika ada suami katakanlah ingin menikah lagi, tidak dibiarkan, tidak diberikan kesempatan dengan alasan macam-macam. Nah, persoalan dalam berpoligami, jangankan 2, 3, 1 pun barangkali tadi disampaikan belum tentu bisa adil, belum tentu bisa memenuhi kebutuhannya. Tetapi persoalan ada 1, 2 yang lain, orang-orang yang mampu, ya, mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, mendidik anak-anaknya. Ada komunitas yang melakukan poligami bahkan dengan senang hati. Kalau tadi diambil ada 1 kasus yang gagal dalam keluarga, tapi betapa banyak juga hari ini kita lihat. Saya pernah tinggal di Jakarta. Ada namanya Haji Zakaria di Cipete. Beliau mengumpulkan 1 komplek. Beliau orang kaya kebetulan. Mengumpulkan 1 komplek, 4 orang istrinya, 1 komplek, 1, 2, 3, dan 4 rumahnya. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Bisa akur 1 komplek, tidak tempat-tempat yang berbeda. Kenapa? Karena para wanita yang pertama ikhlas karena Allah, bahwa dia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi berpikir juga bagaimana nasib para wanita lain yang tidak kebahagiaan suami. Tidak cukup suami, laki-laki lebih sedikit dibanding dengan para wanita. Oleh karena itu hari ini bahkan saya mendengar di negara lain, ya, saya sebutkan namanya, ada yang
justru pemerintah mendorong agar melaksanakan poligami. Artinya kasus per kasus itu jangan jadikan sebagai alasan untuk menolak poligami. Justru yang harus dibina itu bagaimana membina sebuah keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, tidak hanya satu istri tapi juga bersama istri yang lain. Kita bangga, katakanlah ada komunitas Ikhwanul Muslimin. Ya, kalau sebelumnya Global Ikhwan. Yang sebelumnya kalau nggak salah itu Jamaah Al-Arqam, pimpinan Buya. Itu sangat luar biasa. Kenapa mereka terima? Yang pertama telah terpatri keimanan luar biasa, terbentuk akhlak dan pribadinya, sosialnya telah terbentuk. Sehingga mereka dalam lingkungan itu mereka semua berpoligami. Atau saya lihat di ini hampir 80% nggak saya itu poligami, tapi juga ada yang monogami. Nah, walaupun gagal telah membangun hidup berpoligami dan juga barangkali sudah berhenti. Kenapa? Setelah saya evaluasi ada beberapa kekurangan, ya. Itu bukan menjadi sebuah kebutuhan yang primer bagi saya pribadi. Handset dan lain sebagainya, fisik juga tidak mendukung. Tidak ada kebutuhan. Tetapi bagi yang teman-teman yang lain ketika ada kekurangan-kekurangan, tidak menutup kemungkinan itu, dan itu tidaklah merupakan sebuah hal yang naif kalau didiskusikan dan dibicarakan. Kenapa? Ada banyak hari ini orang tidak mau berpoligami, seperti disampaikan tadi oleh Sekjen ISAD. Kalau poligami identik dengan pelakor. Ini kan harus kita hilangkan. Kenapa ada kebutuhan orang itu yang harus berpoligami? Yang selingkuh, yang berzina, dihaluskan bahasa menjadi selingkuh. Selingan indah, begitu ya? Apa namanya selingkuh itu? Ya, ini kan padahal berzina itu dilarang agama. Tapi ada hal yang dilarang itu balik menjadi bahasa yang indah, dianggap menjadi sebuah hal yang boleh-boleh saja. Ini ada kisah yang sangat luar biasa ingin saya sampaikan. Ada seorang syekh, ya, saya baca di sebuah situs, ada seorang syekh, beliau di sebuah negara itu melarang poligami. Lalu pada satu ketika karena agama Islam membolehkan poligami, lalu kemudian syekh ini diam-diam menikah secara sirri. Lalu karena negara tidak membolehkan, lalu didatangi oleh para intel, diperiksa selama jam, ditangkap dengan cara tidak terhormat. Lalu ketika ditangkap, sang syekh ini protes. Kenapa saya ditangkap? Karena berpoligami. Mana bukti saya poligami? Ini istri siri saya. Ini tidak resmi. Saya tidak. Ini adalah simpanan saya. Ini persoalan, simpanan tidak ditangkap oleh negara, tapi kalau nikah yang sah ditangkap. Jadi oleh karena itu berbagai macam fenomena ini saya sepakat barangkali dalam nikah poligami itu tentu harus ada syarat-syaratnya. Di antara lain harus adil, punya kemampuan dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah masyarakat Islam, terutama di Aceh, jangan pernah menutup pintu untuk berpoligami bagi orang-orang yang mampu dan punya kapasitas tentang itu. Allahu Akbar. Terkait dengan persoalan keadilan, ya, ini juga tadi disinggung oleh Umi satu hal terkait dengan keadilan. Keadilan ini para ulama juga mengkaitkan ayat 103 ini dengan ayat 139. Ya. Di mana kata-kata adil ini walan tastati'u an ta'dilu minan nisa'i walau harastum. Ayat 139. Surah An-Nisa yang sama. Dan kamu tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil di antara isi-isimu. Nggak akan mungkin. Maka dalam fikih itu kan yang dibagi itu adalah bednya, muknahnya. Tapi kalau ada kecenderungan lebih sayang kepada istri pertama dibanding istri yang kedua, kalau tidak ditampakkan itu adalah merusak sebuah keadilan.
Maka para ulama fikih itu melihat mu'nahnya. Kalau ke sana diberikan 20.000, si 20.000 juga. Kalau ke sana pulangnya malam 1 minggu 2 malam, yang 2 malam juga. Jangan karena masih muda, lalu ini 4 malam. Apalagi nanti ada anaknya yang sakit, jangan pulang abang malam ini. Ya, anak orang sakit, ya. Tetap harus berlaku adil. Tapi bukan dalam kapasitas jiwanya. Kalau dia sudah memenuhi kebutuhan fisiknya, kemudian mu'nahnya, ya, maka itu telah dianggap adil, ya. Tapi kalau adil yang secara menyeluruh dalam semua aspek, maka lan tastati'u an ta'dilu bain nisa wal harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Ini ayat berikutnya, maka janganlah kamu lebih cenderung kepada satu istri dan membiarkan istri-istri yang lain dalam keadaan terkatung-katung. Tidak sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu para jamaah ISAT yang dirahmati Allah, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa konteks poligami di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia dan khusus masih melangit, belum membumi. Bahkan ketika ada 1-2 yang sudah mencoba untuk membumi, jangankan para wanita, walaupun Umi tadi sepakat katakanlah, yang laki-laki pun tidak sepakat. Saya sudah merasakan itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa materi yang disampaikan oleh Al-Bisi atau Fadilah kami sebutkan beliau adalah Dr. Jamaludin Said MA. Ini tadi beliau juga menegaskan bahwa sepertinya sudah pernah berpoligami ya. Luar biasa. Tapi pernah kita juga membaca kalau pernah gagal itu coba lagi. Pernah untuk berhenti. Baik, para hadirin yang berbahagia, tadi juga sangat luar biasa karena semangat yang disampaikan oleh Al-Bisi bahwa memang kalau sendiri itu kita terlihat miskin, tapi ramai itu kita terlihat kaya. Nah,